Nah, kalau untuk port sendiri dia berbentuk square port ya, ditambahkan ke edge komponen untuk menentukan bahwa interface tidak disediakan langsung oleh komponen itu sendiri, namun salah satu komponen internal yang dienkapsulasi. Jadi port ini seperti tunnel untuk meneruskan data dan kontrol dari entitas eksternal ke subsistem atau subkomponen internal. Jadi kita gunakan bentuk port di library dari UML 25 ini karena bentuk yang paling mudah dipindahkan ke sekitar kanvas gambar. Nah, kalau untuk package sendiri itu kaitannya erat dengan sistem yang besar sekali, dikelompokkan menjadi beberapa paket ya, atau package. Jadi package ini tidak memiliki port atau interface, jadi ketika ada dua package berinteraksi, garis menunjukkan hubungan atau komunikasi antar komponen internal melintasi yang batas package dan melekat pada interface internal. Jadi Drive IO ini memiliki beberapa bentuk package atau diagram, komponen, dan package. Jadi kita gunakan fitur search di panel untuk menemukan dengan cepat ya, atau arahkan kursor ke bentuk pustaka atau library shape UML untuk melihat pertinjau yang lebih besar. Jadi package ini untuk menggunakan bentuk paket ya, ubah ukurannya sehingga mengelilingi komponen, lalu kirimkan ke belakang melalui tab yang tab susun ya di panel format. Jika kita ingin memindahkan package dan komponennya bersama-sama, kita pilih semua, kita klik group di tab arrange pada panel format. Oke, untuk relationship ini tidak menunjukkan tipe hubungan spesifik antar komponen seperti diagram kelas, tetapi ini menggunakan anak panah pada hubungan asosiasi karena ditunjukkan oleh antarmuka yang diperlukan atau disediakan. Nah, ada 3 jenis hubungan utama, yaitu asosiasi, dependensi, dan delegasi. Nah, untuk multiple level komponen sendiri ada contoh ya sebagai berikut, di mana contoh ini menunjukkan struktur internal salah satu komponen dengan hubungan delegasi input dan output komponen dari sebuah toko online dan ketergantungan antar pelanggan dan akunnya. Untuk multiple level of komponen ya ada contoh di bawah ini yang menunjukkan struktur internal salah satu komponen dengan hubungan delegasi masuk dan keluar komponen dari sebuah toko online dan ketergantungan antar pelanggan dan akunnya. Nah, untuk menggambarkan struktur internal suatu komponen, kita dapat mengubah ukuran komponen yang memuatnya menjadi cukup besar ya. Saat kita pilih, buka tab susun pada panel format dan klik kirim ya atau send ke kembali sehingga kita dapat memilih elemen internal. Nah, kalau untuk artefak sendiri, artefak ini di mana komponen diagram dapat digunakan untuk memvisualisasi desain struktural suatu sistem serta bagaimana setiap komponen bekerja dalam suatu sistem yang sedang berjalan. Jadi setiap file code sumber, pustaka, dan database diambil sebagai komponen terpisah. Serta diagram komponen dari suatu sistem dapat dieksekusi atau dijalankan lebih fokus pada interface antar komponen. Nah, untuk memvisualisasikan skema database, setiap tabel database direpresentasikan sebagai sebuah komponen. Nah, pada masing-masing jenis komponen khusus ini, kita dapat menyertakan label stereotip untuk memperjelas jenis komponen secara visual, seperti database, aplikasi, library, bahkan infrastruktur untuk komponen multi-package yang mengimplementasikan konsep sebagai keamanan atau persistensi. Nah, berikut contoh dari artefak ya dari komponen diagram. Demikian pembahasan materi mengenai membuat komponen diagram menggunakan Drive IO. Sampai berjumpa di video selanjutnya.